Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Miss Sania. Oke, kita masuk ke bab 2. Kompetensi dasarnya. Menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan pecahan ya. Kemudian keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan. Pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen gitu ya. Tujuan pembelajarannya pada hari ini kalian bisa menemukan pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan, kemudian mengurutkan pecahan dan menentukan letaknya pada garis bilangan. Oke, kita masuk ke bab kedua, yaitu bilangan pecahan. Dipersiapkan ya buku paketnya. Oke, di sini ada tipe-tipe dari bilangan pecahan. Misal, yang pertama ketika, di sini misalnya 2/6 ya. Nah, 2 ini disebut pembilang, 6-nya disebut penyebut. Oke, nah di sini tipenya itu adalah ketika penyebutnya misalnya sama gitu ya. Kemudian ada pecahan yang penyebut dan pembilangnya berbeda. Kemudian ada pecahan senilai, jadi nilainya sama nih. Ya, nilainya sama-sama setengah gitu. Kemudian ada yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Terus ada tipe pecahan yang pembilangnya lebih besar atau lebih dari penyebutnya. Kemudian ada juga pecahan campuran, gitu ya. Nanti kita dalami satu persatu. Ini sebagai pengenalan berbagai bentuk dari bilangan pecahan. Nah, kita bahas dulu mengenai pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan yang memiliki nilai sama, gitu ya. Senilai, dia nilainya sama. Oke, di sini kita lihat pizzanya memiliki nilai yang sama nih, sama-sama setengah. Tetapi di sini bentuk dari bilangan pecahannya berbeda angka-angkanya, gitu. Nah, di sini bentuknya adalah ketika A per B bilangan bulat itu bisa kita kalikan dengan bilangan yang sama atau kita bagi dengan bilangan yang sama, itu akan memperoleh pecahan senilai. Di sini syaratnya M dan N bilangan bulat selain 0 gitu ya. Jadi bisa bilangan negatif, bisa bilangan positif gitu ya, selain 0. Oke, misal di sini ada 3/4. Nah, kita ambil perkalian 2, boleh. Sama-sama dikalikan 2. 3 dikalikan 2, yang bawah juga penyebutnya juga dikalikan dengan 2. Gitu ya, jadi harus sama. Atas kali 2, bawah juga kali 2. Pembilang dikali 2, penyebutnya juga harus dikali 2. Gitu. Jadi 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Ini artinya 3/4 senilai dengan 6/8 gitu ya. Bisa kalian kalikan berapapun. Misalnya, supaya mudah kalikan 10 boleh, kalikan 100 boleh. Jadi misalnya 300/400 gitu ya. 3/4 sama dengan 300/400 gitu boleh. Sama senilai. Kemudian boleh juga dibagi 6/9, misalnya sama-sama dibagi 3, hasilnya 2/3. Nah, ini pecahannya juga bisa dikatakan sebagai pecahan senilai, gitu ya. Nah, kemudian ada menyederhanakan pecahan. Di sini ada pecahan yang paling sederhana itu diperoleh dengan cara membagi pembilang dan penyebut
dan penyebut dengan FPB dari keduanya. Misal, 6/18 ketika kita sederhanakan itu dibagi ya. Sama-sama dibagi 2 nih, karena ini keduanya bilangan genap, boleh dibagi 2. Diperoleh hasilnya berapa? 6 bagi 2 adalah 3, 18 bagi 2 adalah 9. Ini namanya menyederhanakan pecahan. Nah, kalau diminta pecahan yang paling sederhana, kita olah lagi nih. Misalnya 3/9 ini bisa dikecilkan lagi nggak ya? Bisa disederhanakan lagi nggak ya? Sampai paling sederhana gitu. Cara lainnya adi kita langsung dari awal mencari FPB dari 6 dan 18. Bisa ya nyari FPB ya? Di SD sudah dipelajari. Nanti kita bahas di Zoom kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan tentang FPB dan KPK. Nih, di sini FPB dari 6 dan 18 adalah 6. Nah, ya udah dari awal kita bagi saja dengan 6. Pembilang kita bagi 6, penyebut juga kita bagi dengan 6. Sehingga diperoleh 1/3. Apakah 1/3 ini bisa disederhanakan lagi? Tidak ya, ini sudah bentuk paling sederhana. Gitu. Ketika kita tadi sampai sini, terus kita bisa membaginya lagi nih, bisa menyederhanakan lagi. Dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 1. Sama saja ya. Bisa ya, jadi nggak apa-apa mau dibagi 2 dulu, terus nanti dibagi lagi, hingga diperoleh pecahan yang paling sederhana. Kalau mau cepat, berarti kalian harus cari dulu FPB-nya itu berapa, gitu. Oke, itu menyederhanakan pecahan, jadi dibagi ya. Pembilang sama penyebut dibagi dengan angka yang sama, dibagi dengan FPB-nya, gitu. Sekarang kita masuk ke membandingkan pecahan. Yang harus kita garis bawahi adalah kita harus samakan penyebutnya. Penyebut itu yang bawah ya, dengan mencari KPK dari keduanya, kedua angka tersebut atau berapa angka yang diketahuinya. Misalkan, bandingkan pasangan pecahan 2/3 dan 3/4. Kita cari dulu nih. Penyebutnya kan yang ini 3. Yang di sebelah sini 4 ya. Penyebut itu yang bawah ya. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, sehingga kita penyebutnya baru nih. Jadi 12/12. Bagaimana caranya untuk mencari yang atas ini? Bisa kayak gini. 12 dibagi 3 itu berapa? 4. Berarti 2-nya dikalikan 4. Hasilnya 8 gitu ya. Atau dari sebelah kiri. 3 kali berapa ya supaya hasilnya 12? Oh, ternyata dikali 4. Berarti yang atas si 2 ini dikalikan dengan 4 juga. Hasilnya 8. Gitu ya. Bisa kita mulai dari 12-nya. 12 dibagi 4 hasilnya 3, sehingga yang atas dikalikan dengan 3 gitu. Kalau mau dari angka 4-nya boleh, karena kan kita udah tahu nih KPK-nya 12, berarti 4 dikali berapa ya supaya hasilnya 12? Berarti kan dikali 3. Kalau bawah kali 3, atas juga harus kalikan 3, berarti 3 kali 3, 9 gitu. Ketika sudah disamakan penyebutnya, kita tinggal bandingkan pembilangnya seperti bilangan bulat biasa saja. Kalau bilangan positif berarti makin kecil angkanya, semakin ke kiri dia semakin kecil ya. Kalau dari garis bilangan, kita bandingkan nih 8 dengan 9. Kecilan angka 8 ya. Jadi 8/12 ini kurang dari 9/12 gitu. Kita kembalikan ke soal awal. 8/12 itu tadi punyanya siapa? Punyanya 2/3. Berarti kita bilang 2/3 ini kurang dari 3/4 gitu ya. Oke.
Sekarang mengurutkan pecahan. Sama, kata kuncinya itu samakan dulu penyebutnya. Jadi dicek dulu nih ya. Yang bawahnya tuh penyebut harus sama. Dengan apa? Dengan mencari KPK-nya. Misalkan di sini ada 3 pecahan, disuruh mengurutkan dari yang terkecil. Berarti kita lihat dulu nih KPK-nya dari 3, 6, dan 4. Ketika kita cari, hasilnya adalah 12. Sehingga penyebutnya kita ganti jadi 12 semua. 12 dan 12. Gitu. Bagaimana untuk mencari yang atasnya? Kita bisa dari sini ya. 3 kali berapa supaya hasilnya 12? Ternyata dikalikan 4. Kalau di bawah kalikan 4, di atas juga dikalikan dengan 4. Diperoleh 8. 6 dikali berapa ya supaya dapat 12? Atau 12 dibagi berapa ya supaya hasilnya 6? Gitu ya. Nah, 6 kan dikali 2 hasilnya 12, berarti 1 juga harus dikalikan dengan 2, sehingga diperoleh hasil 2. Kemudian, 4 dikali berapa supaya hasilnya 12? Oh, ternyata dikali 3, berarti atasnya juga kita kalikan dengan 3, sehingga diperoleh 9. Nah, kita cek nih, ketika penyebutnya sudah sama, sudah per 12, per 12, per 12, kita lihat saja pembilangnya. Di sini ada 8, di sini ada 2, di sini ada 9. Yang diminta adalah dari yang terkecil, berarti dari 2 per 12, kemudian 8 per 12, terakhir 9 per 12. Kemudian kita kembalikan lagi ke soal awalnya. 2 per 12 itu punyanya siapa? Punyanya 1 per 6. Berarti kita tulis nih 1 per 6 kurang dari 8 per 12 punyanya siapa? Punyanya 2 per 3. Jadi kita ubah 2 per 3. 9 per 12 punyanya 3 per 4. Gitu. Jadi ini tandanya ya. Kurang dari karena ini dari yang terkecil gitu. Oke. Di sini ada pecahan di antara dua pecahan. Jadi poinnya adalah kita harus menyamakan penyebutnya lagi. Jika belum ada pecahan di antaranya, kita kalikan 2. Jadi ubah lagi penyebutnya menjadi 2 kali lebih besar. Kalau tidak ada lagi, dikalikan lagi 2, dikalikan lagi 2, dan seterusnya gitu ya. Oke, contohnya. Tentukan sebuah pecahan di antara 1 per 3 dan 1 per 2. Kita lihat dulu nih penyebutnya. Di sini 3, di sini 2. Berarti kan belum sama ya. Nah, kita samakan dulu. Dicari KPK-nya. KPK 3 dan 2 itu berapa? Atau kalau kalian mau langsung kalikan juga boleh. Penyebut dikalikan penyebut gitu. Hasilnya 6 ya KPK-nya. Jadi di sini dikasih penyebutnya 6, kemudian yang ini juga 6. Ketika sudah sama, kita cari deh pembilangnya jadi berapa. 3 kali berapa supaya hasilnya 6? Ternyata dikalikan dengan 2, pintar. Berarti kalau di bawah kali 2, atas pun juga harus kita kalikan dengan 2. Hasilnya 2. Gitu ya. 2 dikali berapa supaya hasilnya 6? Ternyata dikalikan dengan 3. Berarti atasnya juga kita kalikan dengan 3. Sehingga diperoleh 3 per 6. Nah, kita lihat nih antara 2 per 6 dengan 3 per 6. Apakah ada pecahan atau angka nih di antara 2 dan 3? Belum ya, belum ada ya. Karena setelah 2 itu 3 gitu. Jadi belum ada di antaranya. Kalau belum ketemu, kita kalikan 2. Nah, dari 2 per 6. Atas kita kalikan 2 sehingga hasilnya 4. 6 kita kalikan dengan 2 hasilnya 12. Gitu. Sama.
dengan 3 per 6 ini. Kita kalikan 2, 3 kali 2, 6, 6 kali 2, 12. Gitu ya. Nah, kita lihat nih. Pembilangnya di sini 4, pembilangnya di sini 6. Apakah ada satu angka di antara 4 dan 6? Dan ternyata ada ya, yaitu 5 per 12 gitu. Jadi pecahan di antara 1 per 3 dan 1 per 2 salah satunya adalah 5 per 12 gitu ya. Bisa, jadi kata kuncinya harus disamakan dulu penyebutnya. Ketika belum ketemu pecahan di antaranya, kalian kalikan 2 lagi gitu sampai ketemu. Oke? Oke, yang terakhir adalah pecahan negatif. Di sini ada garis bilangan, ada 0, di sebelah kanannya 0 ada bilangan positif, di sebelah kirinya ada bilangan negatif. Oke. Di sini ada 1 per 4, kemudian 1 per 2. 1 per 2 ini senilai dengan 2 per 4. Sama-sama dikalikan dengan 2. Pembilang kalikan 2, penyebut juga dikalikan 2. Kemudian ada 3 per 4 dan ada 1 atau senilai dengan 4 per 4. Di sebelah kirinya kita mulai dari min 1 per 4. Kemudian min 1 per 2 atau senilai dengan min 2 per 4. Lalu min 3 per 4 dan min 1 atau min 1, senilai dengan negatif 4 per 4 gitu. Nah, ketika kita ingin membandingkan, mengurutkan, itu sama saja caranya dengan bilangan pecahan dengan pecahan biasa ya. Jadi kita samakan dulu penyebutnya, baru kita kerjakan sesuai dengan posisi garis bilangannya boleh. Jadi kalau misalnya min 1 per 4, kita bandingkan dengan min 3 per 4, mana yang lebih besar gitu ya. Tentunya yang lebih besar adalah min 1 per 4 karena posisi di garis bilangannya di sebelah kanan gitu. Di sini Miss ambil contoh ketika pertanyaannya tentukan 2 pecahan di antara min 1 per 3 dan min 3 per 6. Di sini kita lihat dulu, balik lagi ke penyebutnya dulu ya, kita lihat, oh ternyata berbeda. Berarti kita harus samakan dulu. Dicari KPK dari 3 dan 6 itu berapa. Ternyata KPK-nya adalah 6. Berarti kita buat nih penyebutnya 6. Kalau yang di sini tetap 6 dulu, boleh. Kemudian 3 ini dikali berapa supaya jadi 6? Ternyata dikalikan dengan 2. Sehingga 1 pun juga harus dikalikan dengan 2 gitu ya. Nah, kita bandingkan nih. Negatif 2 per 6 dengan negatif 3 per 6. Karena sudah sama penyebutnya, kita lihat pembilangnya. 2 sama 3, ada nggak angka yang di antara 2 dan 3? Ternyata belum ya. Nah, kalau belum, kita kalikan 2 lagi. Gitu. Kalau misalnya kita kalikan 2, berarti ini tandanya tetap negatif ya. 2 dikalikan dengan 2, 4. 6 dikalikan dengan 2 itu 12. Sama, 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. Sama, penyebutnya kita lihat pembilangnya yang atas. Kita 4 sama 6. Apakah ada bilangan yang di antara 4 dan 6? Ada, yaitu 5. Tapi di sini dimintanya adalah 2 pecahan gitu. Kalau 5 per 12 itu namanya 1 pecahan ya. Nah, gimana supaya jadi 2? Ya sudah, kita kalikan lagi saja. 2 kali lebih besarnya lagi. Misalnya kalikan 2, 4 kali 2, 8, 12 kali 2, 24. Jangan lupa tetap tandanya negatif.
Yang 6 per 12 juga gitu, dikalikan 2. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. Oke, sudah sama nih, 24, 24. Kita lihat atasnya. Di sini ada angka 8, di sini ada angka 12. Coba, dari 8 di antara angka 8 dan 12 itu kan ada angka 9, 10, 11 ya, ada 3. Nah, di sini dimintanya 2. Ya sudah, kalian sebutkan, cukup sebutkan 2 saja. Jadinya min 9 per 24 dan min 10 per 24 gitu. Jadi intinya adalah kita harus cek dulu nih penyebutnya sudah sama atau belum. Kalau belum ya kita samakan. Bagaimana caranya? Kita cari KPK-nya gitu ya. Nanti pembilangnya baru kita atur lagi. Kayak tadi bisa dari 6-nya. 6 dibagi 3 itu berapa? Ternyata 2. Berarti atas dikalikan dengan 2 gitu. Atau kalian berpikirnya dari sebelah kiri dulu boleh. 3 dikali berapa ya supaya hasilnya 6? Ternyata dikalikan dengan 2. Kalau bawah kali 2, atas juga harus dikalikan dengan 2 gitu. Oke? Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti ditanyakan di kolom komentar. Oke? Sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.